Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Oke, 90,5 FM Sisnet Radio. Kembali lagi masih dengan kebersamaan Mama Uli ya, yang seperti sudah Mama Uli sebutkan tadi, di jam 10 ada acara talkshow. Dan sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya pendengar radio Sisnetnya yang mungkin pagi ini baru memantauin Sisnetnya ya di 90,5 FM-nya. Selamat bergabung. Untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 21 April 2020-nya kembali lagi hadir Mama Uli untuk menemani pendengar radio Sisnet semuanya ya di acaranya Talkshow bersama UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur, dan bertepatan di tanggal 21 ini Hari Kartini. Ya, dan sudah hadir ya di Sisnet radionya narasumber dari RSUD Kabupaten Belitung Timur, ada Dr. Yeni Purnamasari SPM, yaitu spesialis mata. Dan untuk tema kita di pagi hari ini yaitu tentang resiko penularan penyakit COVID-19 melalui mata. Jadi untuk pendengar radio Sisnetnya ya yang mau ikutan bertanya-tanya langsung dengan narasumber, silakan melalui undang ya di jalur interaktifnya di 085924946896-nya. Ya, boleh SMS, boleh lewat via WA-nya juga. Dan sebelumnya kita kenalan dulu dengan dokter cantik yang sudah hadir di Sisnet radionya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semuanya. Iya. Silakan dokter memperkenalkan diri dulu nih sama pemirsa sama pendengar juga. Ya, saya Dr. Yeni Purnamasari, spesialis mata. Sekarang ini bertugas di RSUD Beltim. Jadi untuk mata sendiri itu poli matanya buka hari Rabu dan Sabtu. Hari Rabu dan Sabtu, iya. Seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali karena ada wabah ini. Ada wabah. Oke, sebelumnya apa kabarnya nih, dokter? Baik sekali. Baik sekali, alhamdulillah ya. Ya, cantiknya hilang dokter. Ketutup masker. Iya, nggak apa-apa ya dokter ya. Memang sekarang lagi dianjurkan untuk pakai masker. Harus pakai masker kemana-mana. Dan jaga jarak. Kita ada semeter kayaknya ya dokter. Udah ya. Lebih ya. Sudah lebih. Iya, jadi himbauan dari pemerintah memang kita harus tetap berada di rumah ya dokter ya. Betul. Menjaga jarak, menggunakan masker, serta rajin mencuci tangan. Iya, betul. Iya. Ini bukan cuma untuk didengar aja ya dokter ya. Ini harus dilaksanakan, harus diterapkan gitu ya. Iya, betul. Oke. Jadi ini yang kedua kali ya dokter? Yang kedua kali ke Sisnet ya. Iya, betul. Jadi untuk tema kita ya dokter ya mengenai resiko penularan penyakit COVID-19 melalui mata. Iya, betul. Ya, silahkan seperti apa nih dijelaskan dulu dokter, mungkin penasaran nih pendengar yang ada di rumah ya. Silakan dokter, waktunya. Jadi COVID-19 atau corona, penyakit yang diakibatkan oleh coronavirus ini gejalanya kan memang menyerang saluran pernafasan ya, yaitu ditularkan melalui droplet. Jadi kalau orang berbicara berbicara dengan jarak yang dekat, terus batuk ya, itu bisa kita mengeluarkan droplet, pasti keluar ya, meskipun kita tidak sakit. Saat berbicara kita akan keluar droplet itu. Jadi itu biasanya awalnya penyakit COVID-19 ini diketahui memang dari droplet, kemudian masuk ke sistem pernafasan, entah itu mulut atau hidung. Tapi ternyata penelitian selanjutnya itu didapatkan bahwa droplet yang masuk ke mata itu bisa juga menularkan. Maksudnya seperti apa itu, Dok? Jadi kan kita percikannya masuk ke mata. Iya, atau kita megang sesuatu yang sudah ada virus, terus kita kucek mata. Nah, itu kan masuk ke situ. Kalau dari kita cakap-cakap gini, dokter, bisa masuk ke mata? Kalau batuk, kalau tidak pakai masker. Kalau batuk, makanya kenapa lebih dari 1,5 meter lah sebaiknya, supaya tidak
mencapai Iya. mencapai orang lain kan, wajah atau itu. Ya, jadi kan nggak mungkin juga kita tutupin semua. Iya, nggak mungkin. Makanya kalau di rumah sakit itu dokter kan kalau jarak dekat harus pakai pelindungnya kayak pelindung helm gitu ya dokter. yang ada face shield namanya ya, yang matanya juga harus terlindungi. Gitu. Soalnya kontak langsung dekat juga Kontak ya langsung dokter ya dekat, sama iya. pasien ya. Jadi pakai itu. Tapi kalau kita Dokter, masyarakat, tolong, kalau kita masyarakat minimal ya harus pakai masker. Karena setidaknya kalau dia batuk, dropletnya tidak kemana-mana, kan? Iya, kalau dia batuk, kalau dia ngomong, Batuk droplet yang dimaksud batuk kalau batuk biasa seperti ini atau batuk yang sudah kena virus gitu dokter? semuanya ya. Jadi kalau kita berbicara, kita batuk, kita bersin, itu pasti ada droplet keluar. Droplet itu cairan-cairan dari mulut ini Seperberapa iya, ini gitu iya, ya dokter ya. Jadi kalau kita pakai masker, jadi kita mengurangi, membatasi. benar-benar terbatas. Jadi cuma nempel di masker aja droplet kita. Jadi orang lain aman, kita juga aman, gitu. Apalagi kalau orang lain pakai masker, kita pakai masker, tambah aman sekali. Itu cuma 5% atau 10% untuk penularan itu. Jadi ada itu tuh bukunya kalau orang pakai masker, orang nggak pakai masker dan nggak pakai masker, penularannya bisa 90%. Terus satu orang yang pakai masker, satunya enggak, itu menurun, udah penularannya bisa 70%. Terus kalau dua-duanya pakai masker, jaraknya nggak lebih dari 1,5, itu 30% dia bisa nularin. Tapi kalau dua-duanya pakai masker, jaraknya lebih dari 1,5, itu bisa cuma 5%. Jadi bisa mengurangi ya dokter ya. Betul. Coba semua menjalankan anjuran seperti itu ya dokter ya. Biar wabah ini nggak berkepanjangan ya. Gitu. Oke. Masih ada? Sudah itu aja dulu. Itu aja dulu. Ya. Jadi susah juga sih dokter ya kalau kayak di pasar misalnya dokter untuk yang berjarak seperti itu kan susah dokter. Susah. Antisipasinya gimana dok? Susah kalau untuk di pasar. Soalnya kebutuhan kita kan untuk penjual sendiri kan juga membutuhkan barter gitu ya dokter ya. Gimana itu? Iya bener. Kalau di dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Iya ini sudah itu, dunia. Iya, kalau wabah seperti ini memang daerah-daerah pasar atau yang pembelian bahan makanan itu sulit ya untuk kita tidak boleh buka, tidak mungkin. Iya. Jadi ya satu-satunya cara ya penjual pakai masker, pembeli juga pakai masker, meminimalisir setidaknya ya. Terus jaga jarak juga ya dokter. Mungkin kalau yang di suatu tempat rada rame kita bisa nunggu nanti gitu ya dok. Atau ke pasarnya ya jangan samaan pagi gitu. Jadi kalau yang bisa agak siangan ya siangan gitu. Pagi-pagi sekali gitu, lebih aman lah. Kalau di luar itu udah dibatasi, kalau ke supermarket gitu ya, masuk itu cukup 20 orang. Jadi ngantri mereka. 20 aja yang di dalam. Seperti itu, sampai seperti itu ya. Untuk menjaga, tapi kan demi kelangsungan gitu ya dokter ya. Ada yang satunya tetap pengen masak, pengen untuk mencari makanan untuk dikonsumsi gitu kan dokter ya. Karena virus ini nggak terlihat ya kak. Gimana ya? Kalau kita tahu musuh kita kelihatan kan enak, ini nggak kelihatan masalahnya. Jadi kita mesti aware sendiri, mesti hati-hati sendiri. Iya, apalagi ada yang tanpa gejala juga kan ya dokter ya. Sekarang ada OTG, orang tanpa gejala sama sekali bisa menularkan. Jadi kita taunya baik-baik aja tuh orang gitu kan. Kecuali yang bergejala kan seperti boleh diulang-ulang lah, nggak apa-apa. Ini mungkin sudah ada yang tahu, tapi mungkin ada sebagian juga yang belum tahu ciri-cirinya dokter. Misalnya apa? Seperti apa? Yang bergejala, seperti flu biasa. Seperti flu biasa. Seperti flu biasa, tapi yang patut diingat itu ada demam ya. Kalau flu kan kadang-kadang kita nggak demam ya, tapi kalau COVID ini kemungkinan memang demam, ada demamnya. Terus batuknya. Demam, panas gitu ya dokter? Panas. Di atas? Di atas 37,5. Di atas 37,5. Di atas 37,5. Sudah harus waspada ya? Sudah harus waspada. Terus batuk. Biasa batuk, bersin juga ya. Terus kadang batuknya juga kering ya. Sesek ya, itu, nafas ya. Iya, itu kalau memang sudah beberapa hari sudah tumbuh virusnya, sesek dia karena menyerang pernafasan, paru-paru ya.
Ya ini Mama Oli juga kurang sehat. Iya. Tapi enggak ini dokter, karena banyak makan gorengan nih dokter. Gak apa-apa, yang penting kalau lagi batuk atau apa minum vitamin apa gitu ya. Terus kalau keluar dari mana gitu pakai masker. Yang penting sehatin. Iya, daya tahan tubuhnya ya dokter ya. Seandainya pun kita kena dengan tidak sadar, bisa sembuh sendiri. Kalau kita daya tahannya kita baik. Gitu. Iya. Gitu. Jadi bisa melawan virus tadi ya dokter ya. Bisa melawan sebenarnya. Seperti yang sudah diketahui juga sih, mungkin ini karena Talkshow ini bukan cuma baru sekali 2 kali ya dokter ya, membahas tentang COVID terus ini nggak ada habisnya gitu ya. Iya. Sampai kapan gitu? Iya. Apalagi sudah ada himbauan dari pemerintah bahwa sholat Id harus ditiadakan ya dokter. Iya. Berarti kan ada kemungkinan 1 bulan ke depan masih waspada. Ya nggak dokter? 1 bulan belum selesai. Belum selesai kan? Iya, ini secara lebih cepatnya kita berpikir gitu ya dokter. Sebulan itu sebulan itu kan lama juga ya dokter. Saya baca-baca peneliti kalau Juli udah mulai menurun aja udah bagus banget. Juli. Iya. Wow. Itu sudah bagus sekali. Ini mungkin untuk yang punya uang ya nggak masalah ya dokter ya mungkin ya untuk hari-harinya. Tapi untuk yang mungkin ada yang sebagian dirumahkan, ada juga yang kebanyakan sih dirumahkan ya dokternya karena mungkin suatu perusahaan itu sudah tidak produksi atau seperti apa gitu ya dokter ya. Itu kan susah. Kalau yang banyak duit mungkin bisa memborong. Iya betul. Bisa menimbun bahan-bahan tersebut ya dokter ya. Tapi untuk menjaga daya tahan tubuh ya terutama untuk yang punya duit. Kalau yang nggak punya duit gimana mau jaga daya tahan tubuh dokter? Jadi untuk terserang virusnya lebih ke mungkin yang tidak bisa mengkonsumsi makanan dengan layak gitu. Benar nggak dokter seperti itu? Betul. Jadi di sini wabah ini mengingatkan kita lah ya. Jadi jangan apa ya dokter? Jangan. Ya setidaknya kalau kita masih bisa makan, masih bisa ini, terus ada tetangga yang tidak berbagi, bisa. Iya, ya, dokter. Ini sudah waktunya lah diingatkan lah ya, mungkin sama Tuhan ya. Iya. Bahwa ini waktunya memang berbagi, susah ya. Soalnya ini kalau enggak seperti itu, tapi saya yakin kok masyarakat Indonesia itu suka berbagi. Iya. Soalnya ini kan bukan menyerang orang kaya, orang miskin. Iya, semuanya terkena berdampak ya dokter ya. Iya, kena dampaknya gitu ya. Iya betul. Ya, jadi mungkin ada kan sebagian orang yang egois gitu dok, teman-teman punya duit. Iya. Jadi belanja ditumpuk-tumpuk gitu kan. Iya betul. Wah ini aku masih bisa untuk stok 1 bulan mungkin. Iya. 1 minggu 1 bulan. Terus yang dapat 1 hari makan sehari itu loh dokter yang kasihan. Di Belitung ini saya lihat masih belum ada yang seperti itu ya. Belum ada. Mungkin bisa dihitung lah. Ada juga sih dokter yang merasakan dari efek ini ya. Tapi memang sepi loh saya lihat. Akhir-akhir ini di Manggar ya. Ya, soalnya kan biasanya identik dengan warkop ya dokter ya. Kalau di Manggar memang sekarang kan sudah tidak diperbolehkan. Terus jamnya juga dibatasi. Untuk kumpul-kumpul juga harus cuma 4 orang ya, nggak boleh lebih ya dokter ya. Betul. Iya betul. Memang mau nggak mau ya, itu caranya supaya kalau memang wabah ini kepingin cepet berhenti ya seperti itu caranya. Mau tidak mau kak. Iya. Oke. Iya. Silakan dokter dilanjutkan, mungkin ditambahkan. Oh iya, tadi yang mata ya. Itu tadi dia bisa lewat droplet, tapi pasti gejalanya bukan mata saja lah. Gejala ada yang lain juga, yang pernafasan tadi. Mungkin awalnya kena di mata, bisa mata merah atau apa, makanya tetap saya waspada. Meskipun pasien tidak ada gejala batuk pilek dan gejala pernafasan itu, tapi datang dengan mata merah, harus dipikirkan juga, hati-hati. Iya. Oh ya, ini tadi kan dokter bilang di rumah sakit untuk pasien yang mau berobat seminggu 2 kali. Iya, wabah ini kan kita menghindari supaya jangan terjadi penumpukan ya kak. Jadi mungkin yang seharusnya bisa dibawa ke rumah sakit untuk yang sudah punya ciri-ciri seperti apa, misalnya sakit mata gitu dokter. Oh iya, jadi mata ini sudah di rumah sakit menghindari untuk menangani pasien yang bukan urgent dan emergency ya. Urgent dan emergency. Kalau mata yang emergency contohnya seperti apa? Mata itu kabur mendadak. Jadi kabur mendadak, bukan kabur lama. Kabur lama kayak katara itu bukan emergency. Bukan penyakit ini ya. Bukan emergency. Kalau katara dan kabur sudah lama bukan emergency, tapi kabur mendadak tiba-tiba kabur. Nah, itu emergency namanya. Harus ke rumah sakit. Yang kedua, mata merah.
Karena apa misalnya? Apapun. Mata merah karena apapun. Tiba-tiba merah gitu? Ya. Jadi segera dibawa nggak apa-apa ya dokter ya? Sakit, keluar kotoran, dibawa ke rumah sakit tidak apa-apa. Infeksi, kalau infeksi dibiarkan makin parah, makin susah untuk sembuhnya. Gitu. Ya, ini selama COVID ini gimana dok di rumah sakit? Masih banyak juga pasien matanya? Sudah menurun, mungkin ada beberapa orang yang memang sudah mengerti ya, sudah takut kalau ke rumah sakit, tapi dilihat lagi kalau cuma bikin kacamata jangan dulu ya. Iya. Iya, setidaknya masih bisa ditahan ya dok ya? Masih gitu. bisa ditahan. Jadi kalau yang memang perlu seperti mata merah, nyeri matanya, ke rumah sakit aja. Iya. Kalau kira-kira ini Ke rumah aneh sakit nggak kayak pakai biasanya masker. misalnya ya dokter ya? Iya. Diperiksakan gitu ya? Iya. Terus ke rumah sakit pakai masker. Pakai masker. Itu kita juga menyediakan di poli di depan itu ada cuci tangan, ya, cuci tangan dulu, gitu ya, diperiksa. Di depan ada screening. Jadi sebelum kita masuk ke dites poli, dulu ya? dites terus ditanya habis dari mana, ada riwayat batuk dan demam kah? Oh gitu. Jadi yang udah masuk ke situ benar-benar udah steril gitu ya dokternya, bisa dibilang seperti itu ya? Setidaknya jangan sampai memang ada mengarah ke COVID. Kita sudah ada poli COVID ya. Jadi kalau ada yang mengarah ke sana, diperiksanya ke poli COVID, bukan poli biasa. Iya. Jadi untuk dokter-dokternya juga sudah terlatih juga mungkin dok ya untuk menangani COVID ini. Semua dokter atau khusus dokter apa yang menangani COVID ini gitu dokter? Kalau yang khusus memang dokter paru, dokter penyakit dalam, terus dokter PK untuk swabnya atau rapid test. Sudah ada yang khususnya di sana. THT untuk mengambil swab itu yang intinya. Yang lain ya mesti harus tahu. Iya. Soalnya untuk pergantian mungkin nggak mungkin juga kan standby terus dokter jadi tadi ya. Yang lain juga harus paham. Kan kita juga di depan. Pasien kita belum tentu loh bukan pasien COVID ya kan? Iya. Kan nggak tahu ya dokter ya. Nggak tahu riwayatnya. Bahkan banyak sekali yang lewat ternyata COVID. Makanya banyak tenaga kesehatan yang terkena itu karena memang sebenarnya pasien sakit yang lain ya, kayak stroke, ternyata ada COVID-nya gitu. Jadi kita mesti waspada juga. Iya. Pasien juga tidak boleh berbohong. Iya. Oke, kita lanjutkan nanti ya dokter ya, di betul. season kedua. Kita rehat sejenak dan masih dinantikan gabungnya ya untuk pendengar dosis netnya. Silakan yang mau bertanya-tanya langsung dengan narasumber ya, ada Ibu Dokter Jenny Purnamasari ya, spesialis mata di Sisnet Radio yang sudah hadir di pagi hari ini, perwakilan dari UPT Rumah Sakit Umum Daerah ya. Baik, kita akan kembali lagi setelah Mama Oli putarkan satu buah tembang berikut ini. Di sini Mama Oli sudah siapin dari siapa ya? Bingung mau dengar lagu apa nih dokter nih? Apa aja? Oke deh, dikasih dari siapa nih? Oke, dikasih dari Sabian aja deh. Ya, selamat pagi menjelang siang untuk semuanya ya, dan selamat mendengarkan. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas COVID-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Oke, kembali lagi masih di 90,5 FM Sisnet Radio ya. Masih dengan kebersamaan Mama Oli dan juga Dr. Jenny Purnamasari, spesialis mata. Tadi sudah diinformasikan juga ya sedikit mengenai COVID, resiko penularan penyakit COVID-19 melalui mata. Baik, di season kedua ini sudah ada yang mau bergabung dokter. Kita langsung aja angkat ya dokter ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Dokter. Iya, dengan siapa di mana? Selamat pagi Ibu penyiar. Ya, pagi juga. Dengan siapa di mana? Pak Yadi ini. Oh, dengan Pak Yadi. Silakan Pak Yadi, ada yang mau ditanyakan dengan Bu Dokter, silakan. Begini Bu ya. Jauh sebelum corona saya sering sakit mata, ini perih. Ya, Pak. Perih dan gatal.
Beberapa bulan terakhir saya berobat di Ibu Ida Tanjung Pandan. Iya. Ibu belum ada soalnya. Iya, Pak. Iya, terus sekarang gimana, Penyebab Pak? perih mata ini apa kira-kira disebabkan oleh virus lain atau memang kekeringan air mata, Bu ya? Iya. Nah, ini pertanyaan saya pertama. Mm-mm. Pertanyaan saya kedua, jikalau seseorang, Bu ya, Iya. antibodinya tidak muncul atau kekebalannya tidak muncul terhadap corona seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan atau seterusnya, apa yang akan terjadi kepada pasien ini, Bu ya? Iya, Pak. Nah, ini pertanyaan kedua. Dan pertanyaan ketiga ya, virus itu kan banyak, Bu ya. Ada yang virus kucing dari binatang-binatang, itu kan ada virus saja, itu banyak namanya kan. Iya. Nah, untuk corona ini kan virus itu berkembang biak dengan cara membelah diri, Bu ya. Iya. Nah, pertanyaannya berapa besar kecepatan virus ini berkembang biak membelah diri dalam 1 menit berapa kali pecah gitu atau dalam berapa jam gitu. Iya. Mohon itu kalau Ibu tahu, mohon informasinya, Bu ya. Iya. Terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Yadi. Ya, itu tadi langsung 3 pertanyaan ya Ibu ya. Iya. Yang pertama mengenai mata, silakan Ibu. Iya, mata sering gatal katanya ya. Sering Sebelum gatal dan ada merah. virus ini sudah. Iya, sudah gatal dan merah. Kalau gatalnya tiap hari, itu kemungkinan bisa gatal alergi. Maksudnya bangun tidur dingin ya, kena debu. Kalau memang bekerjanya di luar ruangan gitu ya, kena debu, gatal, merah, itu berarti ada alergi matanya. Jadi setiap ada debu, kena debu, gatal dan merah, itu bisa karena alergi debu. Bisa juga alergi dingin, gatal juga gitu. Terus kalau mata kering biasanya orang-orang di atas umur 40-50 biasanya. Ini beliau sudah di atas 50 sepertinya. Iya. Berarti mengalami kekeringan tadi ya dokter ya? Iya, kekeringan mata memang wajar karena usia. Jadi sel-sel di mata itu sudah nggak sempurna lagi kan, ya berkurang. Jadi air mata itu tidak bisa berproduksi baik. Jadi matanya kering. Itu juga rasanya gatal dan merah juga. Bisa kemungkinan itu kalau ada riwayat alergi, kemungkinan alergi. Jadi kalau memang ada alergi makanan, memang ada debu bersin, kemudian dingin juga pagi-pagi itu bersin-bersin, itu tanda alergi kan. Jadi ya memang harus dihindari. Jadi ini perlu diperiksakan nggak dokter untuk saat ini? Saat ini kalau memang sudah sering seperti itu, kalau memang tidak mengganggu sekali, nggak usah dulu ya. Oke. Jadi untuk kekeringan tadi satu karena faktor usia tadi ya dokter ya. Ternyata tidak hanya untuk mata, untuk kulit juga kalau umurnya sudah kita segitu, pasti pakai lotion ya supaya nggak untuk kering. mengurangi. Iya sama. Di mata juga pakai air mata buatan namanya. Ada. Itu harus digunakan untuk yang sudah usia lanjut. Kalau ada keluhan, kalau ada keluhan saja. Kalau rasa kering bangun, terutama bangun pagi biasanya. Bangun pagi itu habiskan tidur kan, oksigen kurang ya saat kita memejamkan mata, kemudian paginya buka mata tuh rasanya kering sekali. Itu bisa langsung digunakan bisa gitu ya? ditetesin. Kalau memang merasa seperti itu ya, merasa kering, bisa ditetesin dulu. Itu kalau setiap hari digunakan tidak masalah? Tidak apa-apa, air mata buatan biasa. Iya. Oke. Terus tadi dok yang pertanyaan kedua, apa yang akan terjadi nih kalau masih berkelanjutan virus tadi? Tadi apa ya, yang bertumbuh ya, bukan ya? Bukan, itu yang ketiga. Kalau misalnya masih berkepanjangan kan kita nggak tahu sampai kapan nih dokter. Jadi tidak ada yang bisa memprediksi sebenarnya. Bahkan ahli kesehatan masyarakat, peneliti itu juga untuk memastikan segini bulan ini berkurang tidak bisa. Tergantung masyarakat semua. Kalau masyarakatnya patuh anjuran pemerintah, mengurangi, memang kalau enggak harus keluar rumah itu tidak harus keluar rumah,
itu, kemudian yang tadi pakai masker, keluar rumah harus pakai masker, kemudian jaga jarak. Jadi yang sebelumnya suka ngobrol sama tetangga ya nggak usah lagi gitu kan. Mematuhi himbauan-himbauan dari pemerintah betul, tadi ya. Terus kumpul-kumpul itu benar-benar yang dijaga supaya dijagalah pokoknya social distancing-nya, berjarak. Untuk sementara aja kalau memang dibetah-betahin ya, harus itu soalnya. Sekarang bukan social distancing lagi, visual. Iya udah, physical distancing ya dokter. Saya aja ketemu teman aja udah jarang. Jadi bukan karena apa ya, memang setidaknya kan menghindari Kak, menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Oke, kalau dari segi ekonomi sih pasti ya dokter ya. Iya pasti, semuanya berdampak sekali. Semuanya di seluruh dunia ya, bukan di cuma seluruh Indonesia. Benar, di seluruh dunia tuh kalau lihat berita itu bukan cuma di sini aja ya. Kalau untuk presentasinya di Indonesia sendiri ini menurun atau makin meningkat? Seperti apa dokter yang terkena virus ini? Kemarin sih sempat menurun ya. Sebelumnya kan 300 lebih setiap harinya positif. Setiap harinya? Kemarin itu saya di Indonesia? baca berita, iya. Ya aduh, iya kan dokter. Takut ya. Iya. Aduh. Kemarin 180 menurun, itu nggak tahu menurun karena itu ada yang sembuh atau meninggal? Pasti setiap hari ada yang disembuhkan, ada ya dokter ya? Sembuh ada, meninggal juga ada. Sembuh 750-an ya. Yang meninggal 600 ya. 600-an berapa gitu. Iya. Untuk di negara-negara yang sudah maju aja dokter, seperti Amerika ya dokter bilang tadi. Karena katanya kita kekurangan tes Kak. Beda kalau di Korea satu harinya 20.000 orang yang dites. 20.000 tertangani itu ya dokter ya? Karena mereka sudah canggih ya, terus alat pengetesannya juga banyak banget mereka produksi sendiri. Jadi setiap hari mereka mengetes orang 20.000. Kita 1.000 aja udah untung sehari bisa tes 1.000. Itu jauh banget kan? Dites itu yang bergejala atau semuanya? Semuanya dites semuanya itu. Bisa. Untuk mengantisipasi bahwa ini jangan sampai penyebarannya berlanjut gitu ya. Memang kita ngerasa sehat enggak, tapi kalau kita merasa kok batuk atau apa, pengen tes, dites sama mereka. Bahkan ada drive-thru-nya loh Kak. Kalau di Korea ada pakai mobil aja. Iya. Yang datang gitu ya? Iya, yang datangnya pakai mobil aja. Kayak beli di McDonald gitu loh. Iya. Praktis gitu ya jadinya. Kalau di Belitung Timur sendiri kan justru kalau yang tidak parah-parah amat jangan periksa. Bukan di Belitung aja itu, di mana juga. Di Indonesia gitu juga ya. Ya, bukan cuma di kita memang masih seperti itu. Negara berkembang beda Tapi memang Korea siap banget sih. Memang siap banget. Dari datanya juga menurun ya, dokter ya. Menurun. Oke, jadi yang akan terjadi ya belum bisa diprediksi ya, dokter ya. Maka itu semakin kita menjaga diri, patuh semakin tadi, semakin cepat wabah ini bisa untuk memutus tadi ya, dokter ya. Iya, betul. Oke. Tergantung kita berarti. Tergantung kita. Dari individu masing-masing aja dulu ya dokter ya. Kalau semuanya sudah saling udah sadar sendiri gitu, saya rasa sih juga secepatnya bisa cepat hilang itu ya dokter ya. Apalagi harus mudik ya habis ini ya. Lebaran nih. Iya, betul. Diusahakan sih jangan dulu ya dokter, ditunda dulu ya. Tahun depan aja lah mau pulangnya. Lebih lama umur. Ya soalnya dokter, kalau kita pulang kampung ya, misalnya kayak Mama Oli pulang kampung, di sana juga harus diisolasi dulu 14 hari kan dokter ya. Itu juga percuma juga dokter, kita nggak boleh kemana-mana juga kan di sana ya. Iya betul. Iya jadi. Terus, iya kalau mau diisolasi, kan kita deteksi orang untuk diam aja di rumah, kalau keluar rumah dihukum kan nggak ada. Iya. Iya kalau mereka mau isolasi diri, kalau enggak. Iya. Nanti seandainya sudah terkena virus itu makin menyebar lagi jadinya. Betul. Oke deh. Jadi kita ke pertanyaan yang ketiga, berapa besar virus ini bisa berkembang biak? Secepat apakah gitu dokter? 2 hari aja udah bisa menularkan, meskipun kita belum bergejala. Ini dari si bakteri tadi dokter, dari si virus tadi, seberapa cepatkah berkembangnya banget, gitu dokter? Ratusan dalam 2 hari. Kan virus itu sekarang masuk, saya kena. Ada orang bersin yang sudah terkena tadi. COVID positif, saya tidak tahu, terus saya kena.
2 hari, lusa, itu saya belum ada gejala, tapi udah berkembang sampai ribuan di dalam tubuh saya, sudah bisa menularkan. Siap menularkan ke yang tadinya kenapa ada sama OTG? siapa gitu. Iya. Kenapa ada OTG orang tidak bergejala? Karena dia sudah punya virus yang berkembang di tubuhnya, gejalanya belum muncul, tapi dia sudah bisa menularkan ke orang lain dalam 2 hari. Dalam 2 hari ya? Kita kena 2 hari kemudian virusnya udah berkembang biak ratusan itu ya. Kita bisa tertularkan meskipun orang itu tidak bergejala. Bahaya banget nih virus sebenarnya. Apalagi kalau keluarga besar ya dokter, ada salah satu aja yang kena itu semuanya harus diperiksa ya dokter ya. Bahaya, tapi kalau kita jaga diri bisa dihindari gitu loh ya. Jadi jaga diri ya, pakai masker. Tadi itu cuci tangan tiap hari habis keluar rumah. Setiap habis megang sesuatu keluar rumah kita mau belanja kebutuhan makanan, keluar rumah pulang jangan dulu pegang apa-apa, mandi langsung. Iya, saya pun mandi. Baju ganti langsung ganti. Masker mandi. Ganti juga. Masker ganti, kalau yang pakai masker kain cuci deterjen. Kalau dengan deterjen virus itu mati. Dengan sabun mati. Jadi itu harus sudah dibiasakan ya sekarang ini. Udah harus jadi kebiasaan. Tradisi gitu ya. Jadi keluar rumah itu kita tidak tahu virus itu ada di mana. Jadi masuk ke rumah itu sebelum menyentuh yang lain, baju buka langsung mandi. Apalagi kalau ada anak ya. Sebelum menyentuh anak harus bersih dulu ya. Jangan masuk kamar dulu juga. Jangan pegang apapun. Pokoknya langsung ke kamar mandi. Betul. Mandi ya. Keramas langsung udah juga. Oh, keramas juga dokter. Segitunya ya dokter. Segitunya. Memang kalau nggak kita hati-hati sendiri, siapa lagi? Kalau nggak kita yang menjaga diri sendiri ya, dan keluarga. Ini dokter, soalnya si virus tadi kan kalau menempel di benda mati, itu bisa bertahan sampai berapa lama dokter? Di benda mati? Misalnya ada seseorang habis memegang, sudah terkena virus tadi ya dokter ya. Misalnya kita megang apa ya yang gampang disentuh orang, mungkin gagang pintu ya dokter. Itu berapa lama virus itu bisa bertahan di gagang pintu itu tadi setelah dipegang dari si yang sudah terinfeksi tadi? Jadi kalau terbuat dari aluminium kayak gitu lebih beberapa jam aja dia, 8 jam. Tapi kalau di plastik, kayu, kertas itu bisa sampai 5 hari. Oh, berarti itu virusnya masih tetap menempel di situ? Iya, masih hidup. Masih hidup. Makanya kenapa? Berarti gampang sekali ya dokter ya, bisa menularkan ke yang lain ya dokter. Seperti ya. Flu aja, kalau flu kan gampang. Kalau kita kena flu orang lain juga gampang. Itu sama seperti karena virus ya. Iya. Virus yang belum ada. Kirain Mama Oli begitu kena ini sudah berapa menit hilang, terbang ke gitu. Enggak ya dokter ya. Tetap menempel di benda mati itu. Ya? Apalagi kalau dari kaca, kayu, kertas, plastik gitu. Itu nempel lama berhari-hari. Sampai berhari-hari ya. Makanya setiap hari ya benar yang kemarin pernah disosialisasikan juga dilap ya dokter ya. Dilap terus. Seandainya pun ya kita nggak tahu di mana ada ya. Jangan nyentuh aja. Pegang-pegang ini jangan nyentuh, sama sekali jangan sentuh aja. Cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu. Kalau memang itu cuci tangan baru boleh. Oke. Ini kayak dokter nih kan nggak tahu juga, kita kan nggak tahu ya apakah Mama Oli apakah dokter gitu misalnya ya, atau meja ini tapi jangan sampai ya dokter. Tapi sebelum kita memegang wajah kita alangkah baiknya cuci tangan dulu. Oke, itu tadi pertanyaannya ya dari Pak Yadi ya, sudah dijawab semuanya. Mudah-mudahan cukup informasinya dari dokter ya. Kalau masih kurang nanti bisa menghubungi kembali. Kita ke penelpon selanjutnya ya dokter ya. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang dokter Yeni ya. Selamat siang. Ya dokter Yeni di sini. Oke, silakan pertanyaannya. Ini Mbak Riko nanya, aku kan ini sakit menahun karena masalah di mata juga nih, kan ada pencairan di sarafnya kan. Ya dengar COVID gini ngeri kan, kalau orang yang ada penyakit menahun gini belum sembuh gitu. Iya Pak. Takut apa namanya? Komunikasi ya. Iya. Iya. Ya pertanyaan ya, aku merasa takut juga gitu kan. Was-was ya.
was-was ya Pak ya. waspada. Itulah Moli. Maksudnya ada penyakit bawaan intinya gitu kan. Oh iya Pak, ada penyakit lain lah intinya ya. Iya. Itu aja ya dok ya. Iya Oke. Pak. Ya, terima kasih ya Bang Betok ya. Iya. Oke, gimana dokter itu dokter? Iya, ada memang orang-orang dengan sakit-sakit yang lain ya, seperti kencing manis ya, terus tensi, pokoknya sakit lain, sakit imun dan sebagainya, penyakit lain lah selain yang kita takutkan ya, ada bawaan penyakit bawaan lain. Lebih mudah itu Iya ya lebih dokter? lebih mudah terkena, tapi kembali lagi kok, kalau kita disiplin, kalau kita mengikuti aturan, kalau kita biasakan hidup bersih. Apalagi selalu di rumah itu Iya, betul. sudah. Apalagi orang-orang tua. Jadi kalau mereka mau beli bahan makanan, sebaiknya anaknya yang beli. Iya. Jadi orang tua di rumah aja pokoknya. Iya, soalnya di atas 50 tahun itu rentan terhadap virus COVID-19 ini ya dokter ya. Iya, apalagi dengan penyakit bawaan. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau memang hidup bersih dan pakai masker, cuci tangan itu dilakukan, bisa kok dihindari. Bisa menghindari iya, ya. Oke. Gitu. Apalagi ini kalau Bang Betok kan hari-harinya di rumah ya dokter. Jadi mungkin bisa juga itu sudah membentengi juga ya dokter untuk ketemu dengan orang-orang di sekitar gitu kan. Sudah termasuk jaga jarak juga ya. Iya betul. Jadi di rumah tapi bisa menyelamatkan nyawa. Nah ini baru kali ini ya. Iya. Kita tinggal di ini rumah aja. Ini imbauannya juga dari dokter-dokter, udah deh tolong bantu saya tapi di rumah saja. Iya gitu di rumah ya. saja biar kita aja deh yang keluar. Kita Mama Uli aja kalau pakai masker udah ngap-ngap tiap hari tuh dokter ya. Saya ngap-ngap. Apalagi ngebayangin dokternya tuh yang di sana ya dokter ya, itu kan komplit tuh bajunya. Iya kalau apa ada yang semua. memang dicurigai iya. Jadi tolong saling membantu aja ya untuk biar tidak ada pasien lagi, dokternya juga bisa nggak separah sepenuh ini pasien yang terkena gitu ya dokter ya. Karena alat pelindung diri juga semakin berkurang, terbatas ya dokter ya. Iya. Jadi antisipasinya untuk masyarakat ya harus nurutin apa himbauan pemerintah gitu ya betul. dokter Harus ya. jaga diri sendiri-sendiri lah masing-masing. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari siapa nih? Pertanyaan kedua, kalau antibodi seseorang lemah atau tidak muncul, apa yang akan terjadi terhadap pasien tersebut? Ini berarti sudah terkena virus mungkin pasien tersebut ya dokter ya. Virus masuk, antibodi itu pasti terbentuk. Antibodi itu kan ada barang yang lain masuk tubuh kita. Jadi untuk mempertahankan diri, tubuh kita itu membentuk antibodi untuk melawan. Memang sudah ada. Iya, memang pasti semua mau bakteri, mau virus, mau apa yang masuk ke tubuh kita, antibodi itu akan terbentuk untuk melawan. Itu kan kayak benda asing ya. Virus atau bakteri itu memang masuk tubuh kita seperti itu benda asing. Jadi itu dianya melawan gitu ya. Dianya melawan tubuh jangan kita, dibiarin masuk gitu. Pasti menghasilkan antibodi untuk melawan. Nah itu benda asing itu, termasuk virus ini kan benda asing. Berarti enggak muncul ya dokter ya? Nggak muncul, tapi perlawanan itu seperti prajurit lah. Antibodi ini prajurit. Terus ada musuhnya. Tergantung prajuritnya ini. Iya, tergantung kuat prajuritnya enggak, kuat gitu. atau enggak, banyak atau enggak. Kuat atau enggak. Atau kalau prajuritnya kuat, kemudian banyak karena dia sehat, imunnya bagus, virus itu. Kalau udah dilawan, virus itu mati kan, udah berarti kita bisa sembuh. Nah, tapi kalau imun kita turun itu karena suka begadang, makan kadang makan, kadang enggak, itu kelupaan, tidak terjaga kelupaan ya makan, makannya. iya. Terus vitamin juga itu bisa membantu melawan virus. Mungkin ini yang dimaksud juga daya tahan tubuhnya juga, mungkin kalau pasiennya sudah lemah ya makin parah mungkin ya dokter ya. Iya betul. Antibodi itu yang untuk melawan virus, iya benar. Oke. Iya itu tadi ya, pertanyaannya sudah dijawab juga untuk yang penanya ketiga ya tadi ya. Iya, mungkin ada antisipasinya gitu dokter yang harus dilakukan untuk masyarakat ini dokter.
yang paling gampang lah dokter ya? Apa misalnya dokter selain tadi pakai masker? Oh iya, vitamin juga bisa diminum. Vitamin. Olahraga tetap harus ya. Harus gak usah yang terlalu ini. Hindari ke pusat kebugaran dulu juga ya dokter ya. Jangan ke gym. Olahraga di rumah aja, yang kecil-kecil lah. Yang penting gerak badannya. Oke. Jaga daya tahan tubuhnya dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Diusahakan yang bergizi ya dokter ya. Terus pikiran ya. Pikiran harus ya. Soalnya kalau stres juga gampang. Iya, stres itu imun kita jadi turun. Jadi memanfaatkan juga sinar matahari ya dokter. Iya betul, memanfaatkan sinar matahari juga. Gratis. Ya mungkin kalau hari ini kan kita rada-rada mendung. Jadi munculnya baru jam 11 gini dokter. Masih boleh berjemur kah? Itu berjemur tidak harus setiap hari. Oh, tidak harus setiap hari. Tidak harus setiap hari, 2 hari sekali boleh, 3 hari sekali boleh. Oke deh. Ya, masih ada yang mau bergabung ini. Halo, selamat siang. Ya, terputus. Bisa dicoba kembali yang barusan sempat bergabung ya. Dari seputaran gantung. Dan masih dinantikan yang mau bertanya dengan Dr. Jenny. Halo, selamat siang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Dengan siapa di mana? Aku mau nanya. Aku ini kan kena sakit tertentu. Kenapa? Adalah berjalan di Kenapa? Kurang jelas suaranya. Halo? Iya, diulang kembali pertanyaannya. Berjalan 4 bulan, tapi kan udah pernah dicek di USG ya kemarin. Udah nggak ada lagi. Apanya itu? Sakit apa? Tapi harus kontrol gitu. Ya, sakitnya apa? Yang diderita sakit apa itu? Jadi maksudnya aku mau nanya apakah bisa gitu di waktu macam sekarang ini ke sakit lagi gitu. Oh, mau kontrol Bapak ya? Karena rasa karena rujuknya itu jalannya 3 bulan. Ke dokter apa Pak sebelumnya Pak? Kita harus kontrol gitu. Ya, ke dokter apa tadinya Pak? Kontrolnya ke dokter apa? Ya. Ke dokter apa kontrolnya? Ke dokter apa Pak? Dokternya. Ya, sakitnya sakit apa ini Pak? Tadi kurang jelas. Penyakit dalam ya. Sakitnya apa yang diderita ini? Sakitnya apa Pak? Batu empedu. Oh, batu empedu. Iya. Penyakit dalam. Udah di USG, udah nggak ada lagi. Oh, sudah di USG udah nggak ada lagi dokter. Sekarang ada keluhan Pak? Kontrol gitu. Sekarang ada keluhan? Sekarang ada keluhan? Keluhan sih enggak. Jadi istilahnya karena harus sebulan sekali gitu. Jadi kemarin tanggal 14 kemarin aku nggak datang gitu karena mereka was-was gitu. Oh ya, was-was. Oh iya. Pak, iya. Apakah boleh gitu kontrol dalam waktu sebulan sekali gitu. Itu aja lah. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Iya Pak. Oke, gimana itu dok? Kalau memang harus waktunya kontrol. Kontrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Biarpun suasananya seperti ini ya. Penyakit dalam Senin dan Jumat. Oh, setiap hari Senin dan Jumat silakan datang ke rumah sakitnya dokter ya. Sebentar Kak. Sebentar. Hari penyakit dalam Selasa dan Kamis. Maaf. Selasa dan Kamis untuk penyakit dalamnya ya. Untuk penyakit dalam setelah 2 kali seminggu, Selasa dan Kamis. Kalau untuk kontrol memang harus kontrol. Sekali itu kalau memang tidak apa-apa tidak kontrol lagi. Iya. Iya. Jadi dikontrol dulu nanti seperti apa anjurannya dokter ya dokter. Kalau memang sudah tidak usah kontrol lagi tergantung dokter penyakit dalamnya. Tapi kalau kemarin belum sempat dikontrol, kontrol aja ya dokternya nggak apa-apa ya. Ada tambahan obat atau apa kan belum tahu kan. Ya biarpun tadinya di rongsen sudah tidak ada ya dokter. Iya ya? betul. Oke.
Itu tadi jawabannya. Terima kasih yang sudah bertanya dan masih ditunggu. Yang mau bergabung masih ada waktu di sini. Oke, kita rehat sejenak ya dokter ya. Iya. Nanti kita di session terakhirnya. Yang mau bergabung masih ditunggu di 085 924 946 896-nya. Ya, kita bakal kembali lagi setelah satu buah tembang berikut ini. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas Covid-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur. Oke, kembali lagi masih di 90,5 FM Sisnet radionya. Masih juga dengan kebersamaan Mama Oli dan Ibu Dr. Jenny Purnamasari, spesialis mata. Ya, untuk talkshow di pagi hari ini ya, untuk di hari ininya, yaitu temanya resiko penularan penyakit COVID-19 melalui mata. Ya, dari Rumah Sakit UPT Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur. Baik dokter, tadi sudah banyak juga yang kita bahas dan sudah banyak juga penanya ya dokter ya. Ini Mama Oli mau ada yang mau ditanyakan. Virus tadi bisa nempel di uang katanya ya dokter, benar nggak? Di uang kertas. Mana-mana virusnya bisa nempel. Ya, Bukan lebih cuma di ini uang. maksudnya lebih gampang untuk menularkan kepada orang lain gitu. Iya. Jadi sebenarnya bisa menempel di mana aja, bukan cuma uang. Jadinya kalau makanya itu Yang kita berpotensi sangat besar maksudnya kalau uang kertas ini. semua juga berpotensi. Soalnya kalau uang kan kita belanja kan ibaratnya ya dokternya gitu ya. Kalau belanja kan selalu menggunakan uang. Jadi berpindah dari tangan satu ke tangan yang lain. Jadi lebih besar potensi terkenanya daripada benda-benda yang lain gitu. Benar Iya. nggak seperti itu? Makanya kita mesti cuci tangan. Jangan dulu nyentuh anggota badan kita. Sering cuci tangan. Jadinya kalau memang ada tempat buat cuci tangan. Kalau memang nggak ada, bawanya hand sanitizer ya hand sanitizer. Tapi sebenarnya sabun itu bisa membunuh. Iya, membunuh virusnya. Jadi ya sering-sering cuci tangan jadinya. Jangan uangnya yang dicuci ya. Tapi tangan kita dokter yang kata ini di negara mana ya dokter, katanya ada nih untuk uang karena berpotensi besar berpengaruh untuk menularkan, dicuci dengan bukan air mungkin dokter, dengan ultraviolet yang tadi dokter Mama Oli udah pernah dengar ya, dengan dicuci dengan ultraviolet suhu tinggi gitu. Benar nggak dokter? Untuk mematikan kuman tersebut gitu dok. Katanya seperti itu dokter. tergantung dari ini kertasnya kan. Kertasnya apa dibikin, nggak tahu itu di negara lain mungkin udah canggih ya kertasnya ya. Jadi yang sudah beredar itu ditarik kembali gitu dokter. Jadi disterilkan dengan cara dicuci. Di mana itu kayaknya Ada. kok nggak mungkin ya. Coba nanti dokter cari informasinya. Ini Gimana Mama Oli ditarik juga kembali nggak itu? ngada-ngada. Jadi di mana gitu dokternya kurang jelas juga. Jadi dicuci dengan menggunakan sinar ultraviolet bersuhu tinggi gitu dokter, untuk mematikan si virus tadi. Tetap gitu. aja udah dicuci, terus orang lain lagi di Kena daerah juga. pegang-pegang lagi kan sama gitu. aja, muter aja terus. Iya, Jadi iya. tangan kita yang sering dicuci. Tangan jadinya. kita yang sering Iya. dicuci. Ya. Oke. Jadi nggak ada alasan ya dokter Nggak ada di benda alasan. apapun ya. Iya, jadi anggap aja sekarang ini Semuanya terkontaminasi. Jadi kita jangan yang antisipasi. kita jangan juga stres. Udah Iya. tahu nih, semua ini kemungkinan bisa kena. Ya itu tadi, sampai rumah langsung mandi, langsung ini cuci tangan dulu, mandi, bersih-bersih semua, baru pegang yang Iya. lain. Soalnya di pasar juga sekarang kan sudah disediakan juga air untuk cuci tangan. Di mana-mana kok di sudah Manggar ada ya. Di depan toko-toko itu saya lihat udah bagus. Jadi tolong digunakan ya Ya, dokter tolong ya. digunakan. Oke deh. Ya, silakan dokter menambahkan mungkin ya di sesi terakhir ini sebelum kita pamitan. Ini sudah 1 jam waktu kebersamaan kita, nggak terasa ya dokter ya. Silakan dokter kesimpulannya mungkin atau himbauannya gitu. Iya, ini sakit ini karena disebabkan oleh virus COVID-19 ini. Dalam penelitian kita masih awam ya. Semua penelitian di dunia masih awam. Apa ini virus ini? Belum ditemukan ya dokter ya Belum. obatnya. Belum. Vaksin juga lagi sedang
dibikin, diteliti. Jadi kita nggak tahu virus ini tuh bagaimana pastinya. Jadi ilmu semuanya tuh baru. Jadi maka itu saat ini yang bisa dilakukan oleh penduduk dunia, masyarakat dunia adalah menghindari aja yang bisa kita lakukan sekarang. Memutus penularan. Karena kalau semakin banyak yang tertular, negara ini susah untuk menanggulangi lagi. Iya. Jadi seperti di Italia susah sekali udah, karena udah terlanjur tersebar. Itu yang Mama lihat di mana ya dokter, di Ekuador ya kalau nggak salah itu. Iya, itu sampai bertumpuk-tumpuk mayat, sudah tidak tertangani lagi ya dokter ya. Iya, jadi kan kita ini di negara Indonesia kan taunya terakhir ya. Jadi setidaknya kita udah paham, di negara lain udah berkembang sekali. Jadi kita bisa lihat, jangan sampai seperti itu. Iya, gitu buat loh. gambaran itu ya Buat dokter yang di gambaran, sana itu iya. ya. Jangan sampai kita seperti itu juga. Iya, gitu. kalau di sana ada beberapa teman katanya kalau pakai masker tuh kayak kelihatan aneh. Jangan gitu. Pakai masker aja, mau dilihat orang aneh nggak apa-apa ya. Yang penting kita harus memutus penularan. Penularan ini kita harus putus. Jadi dengan cara itu tadi, pakai masker, cuci tangan. Kalau nggak perlu sekali nggak usah keluar, nggak usah ketemu orang dulu. Iya. Kalau nggak perlu Tahan dulu. tahan. Jangan gatal kaki. Apalagi kita seandainya ada yang beruntung, maksudnya yang masih bisa makan setiap hari ya, itu ya memang harus benar-benar dijaga, harus di rumah aja lah pokoknya, kecuali beli bahan makanan, cuci tangan, habis Langsung dari pulang luar udah. mandi, jangan sampai keluarga kita juga tertular. Soalnya seandainya yang terkena satu nanti bisa semuanya merembet semuanya ya dokter ya. Iya, anak muda terutama. Dia kena masih bisa bertahan. Jangan merasa daya tahan tubuhnya kuat ya dokter. Pulang ketemu keluarga, nenek kakeknya kena. Iya, jangan sampai menyesal loh gitu sekarang kan. Oke. Jadi yang merasa sakit juga jangan segan-segan untuk periksa ya dokter ya. Betul, harus sakit, jujur ya dokter. Iya, betul, harus jujur kalau seandainya sudah ada tanda-tandanya tadi ya. Kita bisa kok melawan, bisa disembuhkan sakit ini kalau kita benar-benar taat ya. Oke. Jadi udah itu aja dokter. Iya, betul. Ya, jadi himbauannya untuk saat ini ya yang dihimbau dari pemerintah yaitu untuk kepada masyarakatnya ya dokter ya untuk tetap berada di rumah seperti yang sudah Mama Oli bilang tadi ya, jaga jarak, kemudian menggunakan masker harus selalu ya dokter ya. Kalau keluar rumah, di rumah juga kalau memang ada yang sakit juga pakai masker ya betul. dokter ya. Kalau memang rasa nggak enak badannya terus batuk atau apa, pakai aja masker. Iya. Dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Cuci tangan, betul. Jaga kesehatan, Jaga kebersihan, ya dokter ya. Iya betul. Ya, dan untuk yang punya duit juga silakan berbagi Iya, pada saudara-saudara Iya, kita ini ya, sudah kawan-kawan waktunya, kita. Mungkin yang tidak seberuntung, Iya, yang betul, punya duit ya betul. dokter ya, yang Iya, bisa betul. berbelanja dengan sesuka hati kapanpun ya betul. dokter. Mungkin hanya dengan nggak seberapa itu akan bermanfaat buat saudara kita gitu ya dokter ya. Betul. Ya baik, sepertinya tuntas sudah kebersamaan betul, kita ya terima dokter ya kasih. untuk acara Talkshow di hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di Sisnet Radionya. Terima Sampai kasih. jumpa di lain waktu dan kesempatan. Iya. Ya baik, untuk mendengar Radio Sisnetnya, terima kasih banyak yang sudah ikutan bergabung di acara Talkshow di siang hari ini, dan sudah waktunya Mama Oli dan Dokter Yani pamit undur diri. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan acara Talkshow bersama Satgas Covid-19 UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur. Acara ini didukung oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.